Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ayu Ningtyas dengan NPM 2241180, kelas Manajemen 22C. Di video kali ini, saya akan menyampaikan ulang materi kelima mata kuliah MSDM, yaitu tentang seleksi dan penempatan. Yang pertama, apa sih pengertian seleksi dan penempatan itu? Seleksi dan penempatan merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak, tetap atau tidaknya seseorang pekerja ditempatkan pada posisi-posisi tertentu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Apa saja tujuan dari seleksi itu? Tujuan seleksi ini menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan, mengevaluasi dalam memperkerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Kenapa seleksi karyawan penting bagi perusahaan? Seleksi kandidat bisa sangat sederhana maupun rumit, tergantung posisi dan industri perusahaan. Proses ini tidak hanya melihat keterampilan, melainkan juga pendidikan, pengalaman, kepribadian individu, hingga value yang pelamar pegang. Apakah nantinya cocok dengan budaya perusahaan atau justru malah sebaliknya? Dalam manajemen sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi pemegang peranan penting demi meningkatkan kemajuan perusahaan sekaligus meminimalisir pengeluaran akibat pergantian pegawai resign. Yang pertama, meningkatkan moral karyawan. Karyawan yang perusahaan terima dapat mempengaruhi lingkungan kerja dan anggota tim. Oleh karena itu, bukan hal mudah menyeleksi kandidat karena jika salah pilih, maka langsung berdampak pada perusahaan. Yang kedua, mempertahankan kualitas pekerjaan. Menambah karyawan baru untuk kekosongan tim harus selektif, agar perusahaan dapat mempertahankan kualitas pekerjaan yang sudah tim bangun sebelumnya. Pasalnya, tujuan menambah tenaga kerja baru adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan, meningkatkan produktivitas, ataupun meringankan beban kerja. Apabila perusahaan kurang selektif mencari karyawan, maka yang terjadi justru bisa menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, menurunkan risiko turnover. Perputaran karyawan di perusahaan bisa diminimalisir dengan menerapkan tahapan seleksi yang ketat. Ketika orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat, resiko pengunduran diri bisa berkurang. Hal ini turut berpengaruh juga pada reputasi perusahaan karena memiliki rate turnover yang rendah.
Keempat, personal reference. Perekrut dapat mengetahui kepribadian dan performa kerja kandidat melalui personal reference yang dicantumkan oleh pelamar di dalam CV. Perusahaan bisa menghubungi kontak yang bersangkutan untuk menanyakan kepribadian atau bagaimana pelamar selama bekerja. Biasanya referensi berasal dari atasan di perusahaan terdahulu maupun rekan kerja. Yang kelima, tes kesehatan. Tes kesehatan berlaku untuk pekerjaan tertentu, misalkan yang menuntut ketahanan fisik seperti operator forklift, pekerja warehouse, ataupun pekerja tambang. Pemeriksaan kesehatan mencakup fisik, bebas narkoba dan obat-obatan, serta penyakit bawaan. Memperhatikan kesehatan tenaga kerja yang dipilih sangat berpengaruh pada produktivitas. Tentunya, perusahaan ingin operasional berjalan lancar dan menekan biaya perawatan untuk karyawan yang rentan sakit. Memperhatikan kesehatan tenaga kerja yang dipilih sangat berpengaruh pada produktivitas. Tentunya, perusahaan ingin operasional berjalan lancar dan menekan biaya perawatan untuk karyawan yang rentan sakit. 6. Wawancara user. Wawancara user merupakan tahapan akhir sebelum penentuan kandidat diterima atau tidak. Tujuan interview ini untuk mengetes pengetahuan teknis kandidat berkaitan dengan tanggung jawab kerjanya. Yang ketujuh, penerimaan. Apabila seluruh tahapan selesai dilakukan, perekrut lalu membuat keputusan apakah kandidat lolos atau gagal diterima kerja. Penerimaan biasanya diakhiri dengan pemberian offering letter sebagai tanda formal seseorang telah diterima perusahaan. Definisi proses seleksi karyawan. Proses seleksi dilaksanakan setelah rekrutmen selesai. Kedua tahapan ini penting dalam upaya menemukan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan perusahaan. Definisi rekrutmen sendiri adalah proses menghasilkan suatu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan-pekerjaan organisasional. Perekrut mengunggah lowongan kerja untuk menarik pelamar potensial sebanyak-banyaknya melalui portal job maupun sosial media, kemudian mengumpulkan pelamar ke dalam talent pool. Selanjutnya, perekrut menjalankan beberapa tes untuk menyaring kandidat paling sesuai untuk mengisi kebutuhan posisi. Perekrut perlu mempelajari latar belakang pelamar dan bekerja selama dengan user apabila diperlukan. Biaya untuk menyeleksi karyawan jauh lebih besar daripada rekrutmen karena perusahaan perlu mengeluarkan dana untuk psikotes, medical check-up, penalaran logika, IQ, maupun tes koran. Secara sederhana, langkah seleksi dilaksanakan dengan empat tahap, yaitu seleksi administrasi, wawancara HRD, tes, dan interview bersama user. Nah, setelah proses rekrutmen dilakukan, perusahaan perlu menyeleksi kandidat untuk menyesuaikan keterampilan dengan posisi yang telah dibuka. Memiliki tahapan seleksi yang selektif, mungkin perusahaan mendapatkan pegawai berkualitas. Cara seleksi karyawannya pun bervariasi mulai dari scan CV, assignment test, personality assessment, program internship, wawancara grup, hingga simulasi kerja. Tujuannya dari proses seleksi yang panjang agar perusahaan benar-benar memperkerjakan tenaga kerja yang kompeten, loyal, dan mampu membantu bisnis mencapai target. Berdasarkan data dari studi MRI Network Recruiter Sentiment 2017, melansir dari zeti.com, sebelum offering letter, rata-rata perekrut melakukan 3-4 kali interview dengan kandidat. Melalui artikel ini, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.